Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan saya Melisa Putri Andini. Jadi saat ini kita hadir di tempat ini untuk melakukan sesi wawancara klinis. Jadi saya selaku konselor atau bisa disebut sebagai interviewer dan Anda sebagai klien atau bisa juga disebut sebagai interviewee yang akan menjadi interviewee pada wawancara kali ini. Jadi tujuan wawancara kali ini sebelumnya saya jelaskan bahwa pada wawancara kali ini saya akan memberikan Anda ruang untuk bercerita apapun yang Anda alami saat ini dengan nyaman. Jadi Anda bisa menceritakan segala bentuk apapun yang bisa Anda ceritakan terkait permasalahan Anda, dan Anda juga berhak untuk tidak menjawab apabila ada pertanyaan saya yang kurang berkenan untuk Anda. Kemudian baik, saya akan mendengarkan dengan seksama dan jika ada hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan silakan beritahu saya. Jadi untuk yang pertama sebelum kita mulai, kita akan menjawab atau mengisi lembar intake terlebih dahulu, atau ini bisa juga disebut sebagai lembar formulir terkait riwayat pribadi Anda. Jadi tujuan dari formulir ini itu untuk mengumpulkan informasi dan latar belakang Anda secara berurutan untuk mengefisienkan waktu. Jadi silahkan menjawab dengan nyaman. Harap untuk semakin diperbanyak informasinya yang Anda bagikan, semakin banyak juga informasi yang akan saya miliki untuk menganalisis bagaimana kondisi Anda saat ini. Jadi untuk yang pertama bisa disebutkan namanya terlebih dahulu. Tanggal lahirnya 26 Juli 2005. Alamatnya bisa disebutkan. Jalan Sahabat Raya. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke-6 dari 6 bersaudara. Status saat ini? Statusnya Mahasiswa. bisa disebutkan nomor HP-nya? 081 526 158 394. Boleh saya tahu tujuan pemeriksaannya hari ini apa? Tujuan pemeriksaan hari ini itu untuk melihat bagaimana perkembangan dan kondisi mental saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait riwayat Anda. Jadi mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif. Jadi mohon dijawab dengan senyamannya. Sebelumnya, apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi? Belum. Apakah saat ini Anda merupakan pasien psikiater? Apakah Anda pernah mencoba bunuh diri atau berencana melukai diri sendiri? Pernah ada ide berencana melukai diri sendiri. Kalau boleh tahu, kenapa? Mungkin karena masalah sehari-hari itu, jadi menyelesaikan masalah kehidupan karir kan bagaimana, dan juga sama masalah mungkin trauma keluarga ya. Kalau saat ini punya nggak pikiran atau perasaan mau melukai diri sendiri? Saat ini mungkin kemarin ya. Kapan itu terakhir? Waktu akhir Oktober ini. Sebelumnya pernah nggak menjalani perawatan terkait penyalahgunaan zat atau obat-obat tertentu? Apakah kamu termasuk penyintas dari salah satu bentuk pelecehan, baik itu dari pelecehan emosional, fisik ataupun seksual?
nasional sih pernah. Pernah. Kapan? Waktu SMP kali. Hmm, pernah tidak kamu menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Dulu. Bisa apakah riwayat gangguan atau masalah, adakah riwayat atau gangguan masalah mental di keluarga kamu? Menurut saya sendiri ada, tapi nggak tahu kalau menurut saudara-saudara aku yang lain nggak tahu. Cuma kalau saya sendiri merasakan ada. Boleh tahu kenapa kamu berpendapat begitu? Karena itu tadi yang saya ceritakan pada saat SMP. Mungkin itu adalah salah satu trauma yang sekarang bisa dibilang sering terbawa mimpi. Saya akan bertanya terkait obat-obatan yang pernah kamu atau sedang kamu konsumsi. Bisa disebutkan? Kalau obat-obatan sekarang itu minum obat asam lambung. Iya. Obatnya itu antasida. Kalau bukan antasida, ranitidin. Kalau antasida ini dosisnya berapa? 3 kali 1 sama dengan ranitidin. Kapan kamu mulai mengonsumsi kedua obat ini? Sebenarnya dari SMP, tapi waktu SMP sampai SMA itu nggak jarang mengonsumsi, tapi pada saat kuliah ini mungkin cukup dibilang sering. Siapa yang meresepkan kalau boleh tahu? Merasakan sih dari tante ya, karena tante juga perawat, dia juga tahu saya punya penyakit MAH, jadi resepnya itu dari tante. Soalnya tujuannya kamu untuk konsumsi obat ini untuk apa? Untuk mengobati sakit mah yang terus berulang. Ada nggak sih mungkin efek samping dari minum obat itu? Nggak ada. Bisa kamu sebutkan dari segi relasi kamu, mungkin bisa disebutkan siapa saja anggota keluarganya atau teman-teman yang dekat atau mungkin ada pasangannya? Kalau teman-teman yang dekat itu ada namanya di Pesa. Dia hubungannya teman ya? Teman. Kalau boleh tahu usianya berapa? 20. Kalian tinggal bersama? Tidak. Kalau keluarganya yang bisa disebutkan? Keluarga, mama, terus ada kakak, banyak sih kakak. Ada berapa kakak? Kakaknya ada 5, tapi yang tinggal atau sering ketemu itu kalau ke kampung ada kakak laki yang sulung dan Bisa kemana? ada kakak yang Woi. Ada orang lain nggak yang dekat sama kamu sekarang? Tidak. Selanjutnya saya akan bertanya terkait pendidikan kamu. Bisa disebutkan dari SD atau dari TK mungkin sampai SMP? Kalau TK saya TK di anak nama dia di salah satu TK yang ada di Kabupaten Bulukumba. Terus SD di Malakan KMP, terus SMP di MTSN 2 Bulukumba, terus SMA ada di Bulukumba juga, SMA di 1 Bulukumba. Kalau Sekarang lagi kuliah di Universitas Hasanuddin. bisa boleh tahu jurusannya waktu SMA dan sekarang? Jurusan di SMA itu IPA, sekarang administrasi publik. Oke. Saat ini udah punya pekerjaan belum? Oke, selanjutnya dari segi hukum, kamu pernah nggak terlibat kasus hukum mungkin dari seperti lalu lintas, perdata atau pidana? Tidak pernah.
Hmm. Atau mungkin ada riwayat hukum lain yang pernah dialami? Bisa disebutkan hobinya apa saja? Hobinya nonton drakor, terus menyanyi, menari, bermain musik. Itu sih. Seberapa sering kamu saat ini kamu melakukan semuanya? Atau mungkin dari nonton dulu deh, Nonton drakor mungkin tiap minggu nonton. sampai saat ini ya? Ya, Kalau menyanyi? kalau menyanyi untuk menyanyi sih kadang-kadang 2 kali seminggu. Kalau sebelumnya juga 2 kali seminggu? Iya, iya. Kalau menari? Menari itu paling 2 kali sebulan. Ya, sebelumnya juga ya? Ya, Kalau musik? kalau musik terakhir waktu 2023. Berarti saat ini sudah tidak? Iya, iya. Oke, bisa diceritakan terkait kesehatan fisiknya secara keseluruhan? Secara keseluruhan kemarin apa ya, kayak terkena penyakit tipes kemarin, sempat sakit dan sempat pusing juga. Mungkin itu sih tipes doang. Oke, gimana masalah tipes tadi itu saat ini? Adakah perubahan atau? Oh iya, karena saya juga Membaik? Iya, sudah membaik. Obat antibiotik juga sudah habis. Selain itu tadi bisa diceritakan riwayat masalah medisnya keluarga yang mungkin diketahui Dari mama, dari keluarga, saudara juga bisa. dari ayah itu jantung, saudara ada yang gondok. Kalau ibu? Paling nggak ada sih yang kronis, tapi asam urat, kolesterol. Oke. Selanjutnya saya bakal kasih beberapa hal yang perlu kamu checklist terkait diri kamu sendiri. Lembar pertama itu ada terkait perubahan terbaru pada hal kamu, mungkin dari segi tidur bisa di checklist terlebih dahulu. Bisa lebih dari 2. Iya, bisa lebih dari itu. Selanjutnya ada di halaman berikutnya, ini terkait gejala yang kamu alami sekarang. Bisa di checklist juga lebih dari 2.
Oke, selanjutnya kamu pernah nggak atau sekarang sedang mengonsumsi alkohol? Tidak. Kalau merokok? Tidak. Oke. Bisa disebutkan kekuatan dan pengaruh positif dari hidup kamu? Mungkin kekuatan dari orang tua di situ. Bapak relax ya. Lagi. Oh ya, dari saudara. Bisa dijelaskan tujuan kedatangannya lagi tadi? Dijelaskan ulang. Oh, karena itu kedatangan saya kami yang di situ kan mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi mental saya. Baik, untuk intake kita selesai. Bisa dirilekskan dulu badannya karena sabar, kita belum masuk ya ke keluhan yang lebih lanjut, jadi dirilekskan dulu. Oke, sekarang tadi ada lumayan banyak ya gejala yang di checklist. Jadi kamu memang sudah merasa ya ada masalah dalam diri kamu? Mungkin perasaan ini tuh dari isunya. Kalau akhir-akhir ini mungkin bisa juga berkaitan ya dari belakangan terakhir terkait keluhan kamu apa nih? Bisa diceritakan? Berpikir kayak kenapa sih harus hidup jadi seorang putri misalnya. Mungkin juga karena kekurangan sosok seorang ayah. Jadi tiap kali buka medsos terus ada yang lewat kayak video tentang ayah itu langsung pasti nggak bisa ngontrol diri. Ini berlangsung udah cukup lama ya atau emang dipendam kah atau bagaimana? Udah lama Kak, dan juga dipendam. Gak apa-apa ya, sekali-sekali dikeluarkan. Kalau boleh tahu kapan ini pertama kali kamu merasakan? Waktu SMP sih ya, tapi nggak sering. Di SMA udah mulai tuh. Dan sampai sekarang kalau lihat video tentang ayah pasti selalu nangis, selalu ingat, dan selalu kayak bilang, ih kenapa sih aku harus jadi putri yang nggak memiliki sosok ayah di sampingnya untuk bisa tahu ke depan, masa depan si putri ini bagaimana tanpa seorang ayah. Kamu pernah nggak kayak gini ke keluarga kamu? Enggak, nggak mau sih, lebih pendam karena nggak mau juga keluarga aku sulit apa ya, kayak gimana ya, kayak nggak mau keluarga aku sedih, ikut tersedih kan hal ini, jadi lebih ke memendam. Selain memendam, ada cara lain nggak yang kamu lakukan untuk mengatasi kesedihan? Nonton ceramah mungkin, dan itu juga nonton drakor, lebih ke menyibukkan diri sendiri supaya aku nggak berfokus pada hal itu terus gitu, nggak berlarut-larut kesedihan, jadi harus punya kegiatan lain. Oke, sebelumnya saya mau tahu lebih dalam terkait, bisa
nggak sih kamu ceritakan tentang keluarga kamu? Kayak sekarang tinggal sama siapa, gimana hubungannya dengan setiap anggota keluarga? Kalau keluarga itu mungkin bisa dibilang terus dulu karena trauma masa lalu, karena ada saudara aku, aku yang masih tinggal bareng mama. Kayak bisa bilang gitu dia masalah, tapi dia juga menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada seorang adiknya. Jadi aku juga nggak tahu harus ngapain. Dan pernah waktu SMP itu sempat ada pertunjukan antara kakak aku yang ke lima, dia bertengkar dengan kakak tua aku yang laki-laki. Nama kakak aku yang kelima kan perempuan, jadi kayak aku tuh menerai, malah aku yang dikenal dan malah aku yang kayak jadi pelampiasan dari kakak sulung itu, kakak sulung aku. Jadi mungkin di situ batin aku kayak langsung terkena tuh, langsung bener-bener kayak bilang, ya Allah kok kayak begini ya, kok malah aku gitu pelampiasannya, amarahnya aku gitu. Nanti dari konflik itu nggak ini ya, nggak istri kalau bakalan kamu yang kena padahal cuma mau melerai. Iya, dan sampai sekarang itu sering mimpi dulu kayak mimpi dulu itu kakak sulung aku sering kayak pernah aku mimpi kakak sulung aku membunuh orang di rumah, dan aku takutnya kan kakak sulung aku sekarang tinggal bareng mama, jadi ada kecemasan gitu, takut mama aku kenapa. Terkait konflik yang tadi, bagaimana tanggapan keluarganya? Tanggapan keluarga kakak yang kedua, ketiga, dan keempat itu kedua dan ketiga itu sudah nggak mau ini lagi, nggak mau ikut campur karena takut, karena kan mereka juga sudah berkeluarga ya, jadi nggak mau ikut campur. Dan kakak keempat aku agak emosional juga orangnya, dia juga kan, jadi kayak pernah mau kayak berkelahi gitu. Jadi itu juga bikin membuat masalah yang ada di belakang itu kayak campur semua gara-gara itu. Jadi ini kebanyakan konflik keluarga ya. Kalau boleh tahu, siapa sih anggota keluarga kamu yang menurut kamu merasa paling dekat sama kamu dan kenapa merasa seperti itu? Kayaknya mama deh. Karena mama itu pokoknya aku nggak bisa tanpa mama gitu. Apalagi semenjak kayak aku meninggal, aku tahu tuh posisi mama sebagai kepala keluarga itu gimana, berat. Cari uang juga susah, dan kakak sulung dia nggak membantu. Di luar anak-anaknya dia sangat jadi kepala keluarga yang betul-betul harus siap ya. Masalah anak-anak, masalah keuangan juga ya. Iya, betul. Kalau dari situ gimana hubungan kamu dengan ibu? Mama sangat keras. Gue apa-apa dihubungin, Putri di mana, kalau mau keluar juga harus tanya mama. Pokoknya tiap hari tuh aku nggak bisa nggak nelfon mama, harus tahu dia di mana. Kalau enggak aku hubungin tante aku, mama di mana? Ada kok ini, cuma HP-nya nggak aktif gitu. Jadi pokoknya dalam sehari tuh aku harus tahu mama gimana, mama sehat atau enggak, mama udah makan atau enggak. Gitu. Sebelumnya
bisa saya konfirmasi kalau ayahnya gimana? Oh, ayahnya udah meninggal dari SD. Waktu naik kelas 2 SD itu udah meninggal. Dan paling traumatiknya itu karena pas dia meninggal sebulan ke depannya itu aku ulang tahun. Jadi bener-bener kayak udah disiapin ulang tahunnya. Kan aku juga punya kembar ya, tapi kembaran aku tuh diasuh sama tante diambil gitu. Jadi udah lumayan deket lah sama kembar. Jadi pas ulang tahun itu bareng-bareng, dan semakin terasa kan kembar aku tuh punya om aku kan sebagai seorang ayahnya. Jadi kayak terasa sekali sosok ayah itu sangat berperan kepada anaknya gitu. Jadi kayak itu adalah momen yang paling sedih juga sih. Berarti kalian dipisahkan ya? Iya, Waktu iya, kecil iya. itu berarti kembar kamu dia diasuh oleh paman kamu dan Paman kamu dan tetap, tante. oke. Berarti kamu tetap sama ibu kamu. Dalam posisi ayah kamu sudah tidak ada. Oke. Terus mungkin gimana sih orang tua kamu di luar pengalaman kamu sepanjang itu, gimana mungkin sisa sosok ibu ya berperan untuk menghadapi kesulitan atau masalah, mungkin dari sosok ayah yang sebelum-sebelumnya? Kalau bareng ayah aku banyak, tapi pokoknya sangat berperan. Pokoknya ada momen-momen yang masih tertinggal mungkin di dalam ingatan aku. Kayak pernah waktu kecil itu aku waktu TK aku disuruh pergi cabut gigi ya kan, terus aku nggak mau nih, tapi ayahku maksa harus mau, nanti habis cabut gigi itu kamu aku kasih uang 10.000. Jadi Ada rewardnya ya? ada rewardnya, jadi semangat banget. Jadi akhirnya pada akhirnya sih cabut gigi dan dapat reward gitu. Itu pengalaman masih kecil yang berharga ya sama ya. Gimana kamu menggambarkan sosok ayah kalau begitu? Sosok ayah itu gimana ya, karena kurang 3 momen sama dia. Mungkin sosok ayah itu apalagi sama ibu ya, Sayang pasti. iya. Kalau lihat-lihat mungkin kakak juga tahu kan Pakmu dengan Bila Jadi. Oh iya, betapa tuh protektifnya dia ya dengan anak pengen perempuannya. banget yang kayak gitu, tapi nggak bisa dapetin gitu. Mungkin pernah, tapi kamu Iya, saya ingat ya. Mungkin itu sih kalau sosok ayah. Kalau ibu? Iya. ibu gimana? Kalau ibu adalah wanita yang Wonder Woman. Satu kata yang sangat penuh makna ya. Ibu adalah segalanya. Oke. Pokoknya dia tuh bisa mengendal segala masalah yang ada. The real Wonder Woman. Oke. Kalau boleh tahu kapan biasanya keluarganya kamu itu kumpul bareng? Ada nggak waktu-waktu tertentu bisa kumpul bareng? Ada pada saat pernikahan, sudah pernikahan saudara, dan juga kematian sih, kematian. Karena waktu tahun berapa itu 2019 waktu kakak sepupu aku meninggal, semua itu pada datang. Berarti momen berduka menjadi tempat perkumpulan itu Iya, menurut kamu itu menyenangkan atau tidak? tidak sih, karena waktunya cukup sebentar dan momennya juga sedih. Nggak ada kebahagiaan. Tapi ada nggak harapan biar bisa berkumpul bareng-bareng di mungkin nggak cuma di waktu-waktu tertentu? Sekarang aku pikirnya kayak nggak kumpul, Kenapa kalau boleh tahu? karena kalau kumpul itu adanya masalah doang. Berarti yang kamu nggak mau sebenarnya, tapi sebenarnya kamu mau kan? Mau, Yang kamu nggak mau masalahnya. ya. Oke. Kamu harusnya memberikan afirmasi positif terhadap pikiran kamu. Jadi
sebaiknya berkumpul saja karena itu tetap apa ya, keluarga kan harusnya seperti itu. Jadi jangan berpikiran buruk tentang keluarga kamu, anggap saja masalah itu belakangan, walaupun terjadi ambil hikmahnya apalagi yang terjadi saat itu. Jadi semoga kamu bisa berkumpul dengan keluarga kamu tanpa permasalahan lagi ke depannya. Oke. Kalau boleh tahu ada nggak sih nilai atau tradisi tertentu yang penting dalam keluarga kamu? Tradisi ini nggak ada kalau Gimana keluarga kamu mendukung pendidikan kamu dan keputusan hidup kamu? aduh Memek terus ini. pendidikan sangat-sangat didukung, tapi ada beberapa pilihan yang mungkin pilihan itu membuat masalah juga nih di pikiran aku. Ada yang seperti ini, jadi polwan aja, jadi dokter aja, jadi apa namanya, pokoknya nggak jauh dari mama gitu. Mama maunya gak usah jauh-jauh dari mama. Tapi ada juga yang berpikir nggak apa-apa jauh, yang penting pendidikan itu nomor satu gitu. Jadi banyak pilihan yang membuat makin bermasalah nih di pikiran. Tapi dari dukungan itu, dukungan siapa yang paling didengar kalau gitu? Itu lebih ke pendapat siapa yang paling didengar? Mama sih. Jadi kamu memilih untuk memutuskan memilih pendapat mama. Mama juga nggak menuntut kamu harus jadi dokter nih, harus benar-benar harus, enggak. Tapi mama bilang coba aja, pokoknya pilihan kamu tuh coba aja, coba semua yang sebisa kamu gitu. Kalau mama sih gitu ya, tapi mama juga melarang jauh-jauh dari mama. Dibebaskan atas keputusannya, tapi terkait jarak dibatasi lagi ya. Iya. Oke. Apa saja harapan atau keinginan yang mungkin sering diungkapkan orang tua sama kamu? Untuk mama itu sangat menginginkan aku bisa sukses, dan juga kalau cari suami yang kerjanya itu harus tetap gitu, harus pokoknya sudah harus ada gaji apa gaji tetap Udah mapan ya? udah mapan. Kayak babat bibit bebek Iya, betul. Kalau mau sih gitu maunya. Mungkin saya mengulik lagi terkait ada nggak konflik terbesar dari keluarga kamu yang sangat berdampak bagi kamu? Banyak sih. Kalau itu tadi yang kita sulung ya, karena sampai sekarang masih nunggu. Pernah waktu pernikahan kalau sama aku, pernikahan pertamanya, ada konflik yang sangat menghancurkan nama baik keluarga. Mungkin bisa dibilang konfliknya itu karena ini istrinya yang apa ya, istrinya itu yang tergila-gila sama laki-laki dan tergila-gila sama uang doang, uang pandai lah, ya kan. Apalagi kan kamu kakak pertama, jadi dia paling banyak nih uang padanya. Terus pada saat itu pas mau cerai, ribut yang istrinya datang sama mamanya, terus bawa surat cerai. Terus kakak aku ini langsung temperamental, jadi apa-apa itu dia teriak gitu. Jadi emosinya cukup meledak pada saat itu, sampai keluar rumah dan ditonton oleh banyak orang. Sampai temen aku juga lihat, teman SMP gitu. Jadi waduh, dia malu banget itu. Jadi dampaknya di hal itu ya, karena dilihat sama teman. Sama banyak orang juga ada. Ya, aku kan dari keluarga apa ya, keluarga
Andi ya kan, jadi sangat mempertahankan nama keluarga, baik keluarga gitu. Jadi pada saat itu konflik, kakak aku marah-marah, teriak di depan rumah kayak orang, kayak orang gila lah. Kali dan saat itu bilang, aku langsung ke rumah nenek, nggak mau ke rumah dulu. Dan aku kasih teman, mama udah nangis. Dan di situ ada kakak keempat aku yang laki-laki yang agak emosional juga orangnya, tapi dia sebenarnya baik banget. Emosional dalam artian dia itu nakal-nakal gitu. Jadi kakak keempat aku ini mulai dan juga setelah itu dipanggil tentara, tidak tahu apa ya namanya, tentara lah gitu, untuk mendamaikan bersama. Jadi pada saat itu kayak bukan konflik terbesar yang pernah ada di hidup aku. Dan itu berdampak ya. Iya, sama dia. Boleh saya tahu siapa saat ini yang paling Anda percayai dalam keluarga? Mama. Oke. Sepertinya gambaran masa kecilnya tadi sudah cukup tergambar. Ada lagi nggak yang mau diceritakan soal masa kecilnya? Itu aja sih kalau belajar. Pokoknya masih kecil itu sok ayah dan juga masalah keluarga dari segi kakak semuanya. Kalau boleh tahu siapa yang paling berperan dalam proses pengasuhan kamu dari kecil sampai sekarang? Mama. Apa aja yang paling kamu ingat dari cara mama kamu mengasuh atau mendidik kamu? Aku tegas. Jelas. Pokoknya aku tuh takut banget kalau mau marah. Dan apa-apa kemauan itu harus dituruti. Kalau nggak gila, takutnya aku sama mama kalau dia lagi marah. Gimana hubungan kamu dengan orang tua pada saat diasuh waktu kecil gitu? Maksudnya, Kayak hubungan kamu sama orang tua, kan tadi kamu takut. nah, Kamu ngerasa hubungan kamu gimana sebenarnya? karena ada beberapa larangan yang mama kasih, tapi itu membuat aku kayak jauh dari hal-hal negatif lingkungan luar gitu. Kayak semisal sampai sekarang tuh aku tuh dilarang pulang ke rumah atau ke kos itu jam 9 malam ya. Ada jam malam. Ya, Jadi peraturan-peraturan seperti itu yang membawa kamu ke hal-hal yang positif Iya, ya. betul. Jauhkan dari hal negatif. Iya. Oke. Gimana metode disiplin yang diterapkan orang tua kamu? Itu tadi yang larangan. Larangan. Nah, Oke. terus Ada lagi? kayak nggak terlalu dekat sama teman-teman laki-laki gitu. Kayak lebih ada jarak lah. Si batasannya? Iya, batasan. Terus dalam bergaul juga sama teman-teman harus pintar-pintar gitu. Yang pokoknya yang nggak kasih kamu benefit yang negatif lah, harus ada impactnya juga ke aku gitu. Berarti udah ada nilai-nilai ya yang diajarkan dari orang tua. Oke. Kamu ngerasa nggak pengasuhan dari orang tua kamu, ibu kamu ini memberikan dampak bagi kehidupan kamu sekarang? Sangat membantu. Boleh disebutkan apa itu? Kalau dampak positifnya itu tadi yang aku enggak aku jauh dari hal-hal negatif, jadi jauh dari pergaulan yang nakal di luar, apalagi sekarang aku tinggal sendiri di kota yang cukup besar ini. Ya, kalau dampak negatifnya aku lebih tertutup, sangat memilih. Dan teman-teman nggak biasa bilang kayak keren banget, apa-apa dihubungin sama mama. Pokoknya dampaknya itu tuh beralih di situ lah. Terus gimana kamu menilai hubungan emosional kamu dengan ibu kamu? Ibu
Kalau emosional sih terkadang baku bombe, tapi anak cewek ya. tapi sebentar kalau baku bombe masa aku bombe mama aku terus sebentar baikan lagi, sebentar baku bombe lagi. Dan emosional juga itu kalau sama mama, kalau mama lagi sendiri di rumah, wah aku harus telepon video call, pokoknya video call terus. Pokoknya sampai dia tidur siang saja itu masih video call sama mama. Bisa dibilang aku kan anak mama. Kalau tadi sempat disebutkan bombe itu dalam artian marahan ya. Iya, marahan. Gimana kalian saling membujuk atau baikan? Biasanya mama duluan, ih masa gara-gara gitu marah aku gitu. Anak cewek. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya saya mau tanya terkait pengalamannya pas sekolah. Jadi gimana pengalaman kamu pas masa kecil sampai sekarang pas sekolah? Pas sekolah aku tuh aktif banget pada saat SMP. Gila itu aktif banget karena kepengurusan organisasi OSIS lah, ekstrakurikuler yang lain lah, dan juga sangat dekat-dekat dengan guru. Jadi apa-apa ke aku itu guru-guru. Tapi pada saat SMA tuh kayaknya karena jauh dari orang tua ya, jadi sudah mulai merasakan aku lebih tertutup nih. Kayak aku harus mencari teman-teman yang ada di sekitar aku, jadi nggak nakal-nakal banget gitu, nggak kayak di SMP. Ada nggak sih masih ada kak? Iya, sampai sekarang mungkin bisa dibilang pengalaman SMA dan kuliah itu mungkin bisa dibilang sama, karena aku lagi menghindari orang yang aku udah kenal lama. Kenapa kalau boleh? Karena pada saat SMP akhir itu aku dapat perkataan yang sangat jelek dari temen aku. Bapak pelan-pelan. Aku tuh orangnya yang apa-apa bawa perasaan. Jadi kalau dibilangin langsung menusuk nih perkataannya. Jadi Udah tersinggung ya? Jadi pada saat SMA aku udah mulai bunuh diri. Aku harus berusaha teman yang baik mana, yang ini mana. Jadi dari saat kuliah pun aku jarang dekat teman-teman yang bisa dibilang kayak gayanya doang gitu. Aku lebih cari teman yang bisa jadi tempat curhat aku gitu. Bisa membuat apa ya, aku termotivasi untuk bisa menentukan masa depan aku kayak gimana gitu, memikirkan masa depan aku kayak gimana, karena aku kayak gini. Itu kalau tentang pendidikan. Kalau dari segi pencapaian atau kesulitan tertentu dalam pendidikan ada? Ada ini ada masalahnya Ya nggak apa-apa. aku tuh menuntut diri aku sendiri menurutkan punya itu adalah cita-cita aku, yang cita-cita pertama aku, tapi nggak kesampaian karena bisa dibilang finansial juga kurang, terus otak juga nggak memungkinkan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu apa ya, kayak bukan apa putus asa yang sampai sekarang masih putus asa karena nggak bisa capai hal itu. Gimana kamu mengatasi perasaan itu? Perasaan yang mungkin sampai sekarang kamu sesali atau Iya, bagaimana? sangat disesali
sempat berpikir kenapa sih aku nggak terlahir sebagai anak yang dari orang tua yang kaya gitu ya kan, secara finansial. Karena dilihat dari banyak teman, mereka nggak pintar-pintar amat kok, tapi mereka bisa mencapai cita-cita karena dari orang tuanya finansialnya mereka juga terpenuhi gitu loh, bisa. Jadi menurut itu aku sangat menyesali, biasanya aku menyesali hidup sebagai putri. Kalau gitu, gimana kamu memandang persaingan akademis di sekolah? Perjalanan akademis sangat berperang dalam waktu itu karena aku suka tantangan. Aku suka bersaing sama orang. Karena kalau tidak ada persaingan itu kayak ini apaan sih? Gampang doang. Menarik ya? Nggak menarik. Karena hal itu juga menurut aku kayak saingan itu tidak boleh kita jadikan sebagai musuh ya. Tapi kita jadikan sebagai tolak ukur bagaimana sih mereka bisa sampai di puncak dan aku masih stuck di sini saja gitu. Ya, pandangan aku tentang masalah itu ya. Pernah nggak sih ngalamin tekanan atau tuntutan akademis dan gimana cara kamu mengatasi hal tersebut? Pernah waktu kelas 1 SMA kan COVID nih, jadi kan pada saat SD, SMP selalu dapat peringkat. Saat SMA kelas 1 lagi COVID dan sekolah aku juga bisa dibilang jauh dari rumah, terus aku juga nggak kenal orang-orang yang ada di sana, jadi keluarga juga nggak ada. Terus pada saat itu aku kayak down. Aku dapat peringkat yang memang jauh banget dan mama tahu, langsung tuh marah. Aku juga depresi karena hal itu, gak bisa ngapa-ngapain karena kan COVID. Jadi pada saat setelah COVID aku push diri aku sampai aku bisa dan akhirnya masuk 3 besar pada saat kelas 2 SMA. Puas nggak dengan hasilnya? Enggak sih, karena aku belum bisa menjadi yang terbaik. Sampai saat ini kamu tetap berusaha menjadi yang terbaik atau sudah menjadi yang terbaik? Aku masih aku harus bisa menjadi yang terbaik lagi, harus bisa berproses dengan baik untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Gimana perasaan kamu tentang pendidikan kamu saat ini? Awalnya ini kan jurusan yang sebenarnya aku nggak minati karena linjur juga nih ke IPS nih, nggak minat awalnya, tapi ketika ketemu dengan circle teman-teman yang sepaham dan sefrekuensi akan jurusan itu, akan karir kedepannya, dan mulai sekarang aku sudah mulai terbiasa, sudah mulai enjoy, sudah mulai kayak memikirkan jurusan ini kedepannya kayak gimana gitu, pekerjaan yang harus aku tuntut kedepannya dalam jurusan ini kayak gimana gitu. Berarti karena lingkungan dan walaupun itu awalnya tidak diminati, jadi arahnya semakin positif karena adanya pertemanan itu ya. Jadi dukungan itu sangat penting. Kita lanjut. Saya mau bertanya terkait gimana sih kondisi fisik kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kan kemarin sempat tipes tuh, karena sebelum tipes itu aku nonton ada yang lewat IVP sering banget sih,
Nah, down lagi tuh. Pada saat itu tangis aku nggak kontrol dan aku juga punya mas. Aku lihat-lihat kalau Ma itu begini pasti anxiety gitu. Sampai tremor. Pada saat itu tremor, aku nggak bisa kontrol. Terus aku juga upload kayak story tentang sosok ayah di second account, dan pada saat itu kakak kedua aku yang cewek ini dia lagi di Jakarta jauh banget. Dia balas tuh story aku, terus bilang, Putri kenapa? Aku orangnya suka memendam ya. Aku nggak mau cerita ke saudara-saudara aku. Aku mau sedih juga mereka. Jadi aku nggak balas tuh, dia telepon berkali-kali aku nggak balas. Dan pada saat itu aku betul-betul nangis lihat foto ayah. Aku bilang, ayah bisa nggak hidup lagi sama diri Putri? Sampai sekarang aku nggak itu. Aku tahu pasti juga ada masalah, pasti kayak sering anak-anak juga berkelahi dengan sosok ayah gitu ya kan, tapi aku nggak butuh yang itu. Aku cuma butuh kayak posisi dimana ayah itu bisa memotivasi si bungsu ini, kamu harus kuat gitu, kamu nggak boleh lupa karena kamu adalah putri, kamu nggak bisa dimiliki orang lain, kamu bukan orang lain, kamu adalah putri gitu. Jadi pada saat itu drop, asam lambung naik. Habis itu habis itu aku makan mie, sangat pedih untuk bisa menuntaskan stres ini. Tambah naik tuh asam lambung, terus habis itu minum kopi supaya ada kafein juga bisa konsumsi untuk ngerjain tugas juga pada saat malam itu. Dan pada besoknya subuhnya itu muntah-muntah, ber drop. Dan kamu tahu kan kayak seorang anak yang sendiri di kota terus lagi sakit gitu, nggak mau tanya mama karena takut mama khawatir gitu ya. Tapi siangnya mama telepon, Putri kenapa? Sakit, muntah ber. Tapi enggak apa-apa, dia baik-baik, dia sehat, dia baik kan, nanti udah minum obat. Tapi pucat sekali memang muka aku kelihatan. Terus dia bilang, Putru makanannya dan Makassar. Tapi enggak usah nih karena mau setiap dia tuh di sini. Kalau kan dia juga lagi belajar tuh sebagai profesi kan guru. Enggak usah nih, bagaimana siswa ini masih hari Senin loh toh. Jadi pada saat itu aku pikir, nah keesokan harinya nggak sembuh nih, diare dan asam lambung. Mau ke klinik juga kayak gimana ya, kalau ke klinik pasti udah ngumpat karena aku juga punya dokter di kampung yang memang obatnya itu cocok di aku. Jadi aku berpikir pulang aja deh, aku yang pulang, nggak usah malam turun gitu. Jadi pada saat itu aku pulang, terus kata dokternya aku kena gejala tipes karena mungkin kecapean dulu ya kan. Terus dokternya bilang pasti kalau aku sakit, dokter bilang tuh kamu jangan stres, ini kentara stres karena bermasalah di perut. Jadi bentar, boleh aku konfirmasi? Sebelumnya tadi kamu menyebutkan beberapa hal yang saya notice. Kamu tahu nggak, pas kamu lagi kangen sama ayah kamu makan mie berlebihan pedas, minum kafein. Kamu tahu itu bisa bikin kamu? Iya, tahu. Oke, boleh kusimpulkan kalau ini bentuk kamu atau cara kamu untuk menyakiti diri sendiri? Oke.
Gimana tanggapan kamu? Orang itu nggak tahu aku nggak ngisi ayah. Ini nggak tahu, kamu nggak tahu. Saudara kamu yang tadi notice kamu gimana? Pas di kampung telepon, oh sakit gitu. Dia nggak mention ayah lagi nggak. Berarti hal terbesar saat ini kamu sangat merindukan Sosok ayah. Oke. Boleh saya lanjut? Oke. Ada nggak sih strategi atau rutinitas khusus? Oh iya, sebelumnya kondisi tadi, kondisi kesehatan kamu sangat berpengaruh ya, dari segi fisik ke mental itu sangat berpengaruh. Ada nggak sih cara lain yang kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin dari segi rutinitas, apa yang kamu lakukan untuk bisa menghilangkan hal Olahraga. olahraga? Kamu rutin olahraga? Kalau dibilang mungkin enggak, tapi untuk meredakan masalah itu, aku terkadang olahraga kayak lari untuk melampiaskan semua masalah yang ada dalam ini, lari. Dan juga biasanya aku nonton drakor yang lucu-lucu, terus aku juga sering ceramah-ceramah gitu yang mungkin bisa menenangkan hati aku. Kalau bisa balik nih ke masa sebelumnya, di saat fisik kamu masih tidak ada masalah, ada nggak yang mau kamu ubah dari kebiasaan kamu sekarang? Apa ya? Ada sih. Aku selalu mengubah pikiran aku. Itu sangat berpengaruh terhadap fisik. Iya, apapun itu, sekecil apapun itu aku pikir gitu. Baik itu temen aku, mama, apalagi diri aku sendiri. Apa aku pikirin? Berat itu pikiran. Oke, kita lanjut. Gimana sih kamu biasanya menjalin hubungan dengan mungkin atau mempertahankan hubungan dengan orang lain? Ya, baik bisa teman atau orang sekitar kamu. Buat mereka nyaman sih. Nyaman. Gimana tuh caranya? Misalnya apa ya? Kayak gimana ya topiknya, kalau mempertahankan hubungan sama teman itu membuat mereka nyaman. Aku nggak bisa berekspresi. Kalau boleh tahu, kamu ini tipe orang yang suka menyendiri kah? Atau lebih prefer ke kumpul bareng orang-orang? Aku suka menyendiri, tapi aku nggak suka kesendirian. Kesepian ya? Oke. Kamu suka menyendiri, nggak suka kesepian. Boleh saya tahu keadaan itu bagaimana? Contohnya? Contohnya saat di kampus mungkin oh iya, bukan kampus, pada saat jalan-jalan aku suka sendiri, aku suka jalan sendiri, tapi untuk terlihat seperti Sepian orangnya. ya, orang kan, orang anggapan mereka tuh mungkin ih sepian itu orangnya. Oh, jadi kamu beranggapan kalau jalan iya sih, biasanya orang beranggapan kalau orang jalan sendiri dia kesepian. Oke. Jadi kamu nggak suka hal tersebut? Iya. Kamu punya nggak? Gimana cara kamu? Gimana perasaan kamu tentang menjaga keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri dan waktu bersama orang lain? Aku tuh bisa kegiatan Tulis.
terus aku harus bagi waktu sendiri dengan keluarga. Pernah nggak punya konflik sama orang lain selain keluarga, orang di sekitar, teman kah? Ya, Oke. Apa pendapat kamu tentang berhubungan dengan teman-teman dan orang sekitar? pendapat aku mungkin orang-orang di sekitar itu dan juga pengaruhnya karena selain motivasi dan juga membuat kegiatan-kegiatan yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Penting nggak hal itu? Penting. Next. Sebelumnya bisa tolong dibesarkan suaranya ya. Oke. Saya mau tahu terkait, kamu pernah nggak sih tanya atau pernah diberitahu sama ibu kamu terkait momen saat ibu kamu hamil sampai proses kelahiran, mungkin seperti suasananya bagaimana, atau adakah kejadian yang mungkin perlu kamu ketahui saat proses tersebut? Aku jarang tanya soal itu sih. Kamu tapi pernah nggak dengar sedikit-sedikit tentang, atau mungkin dari masa kecil kamu? Palingan kan aku kembar ya. Iya. Paling ini doang yang dapat beneran itu dapat ulang duluan. Itu Yang duluan berarti kembar aku. Ada nggak sih perbedaan mungkin lebih sempitnya antara kamu dan kembar kamu dari segi gimana kalian bertemu bersama? Ada apa? Tentang pendidikan dan juga karakter sih. Karakter. Karakter itu kalau menunjukkan karakternya sudah bisa dibentuk konsentrasi Bebas ya? ya bebas dan juga yang sangat pendidikan itu sangat mau yang itu memang kalau soal pendidikan dan paling mahal sih di belajar Tipikal bebas, tidak mau diatur, seperti itu ya? Iya. Oke. Kalau dari segi perbandingan fisik kalian, ada nggak yang biasa mungkin diomongin sama keluarga, kalau mungkin si kembar kamu gini, kamu gini? tapi nggak pernah dibanding-bandingin sih karena kan beda jenis Oh, beda jenis kelamin ya? iya Berarti dari segi pertumbuhannya pasti beda. Apa yang paling menonjol? maksudnya menunjukkan perbedaannya Iya, perkembangan kalian berdua. Selain ada yang lebih cerdas, ada yang malas. Dari segi fisik deh. dia lebih tingginya lebih tinggi dari aku kan dia kalau Kalian berdua aktif nggak kegiatan fisik atau olahraga? dia sangat aktif sangat aktif sama yang juga laki-laki ya suka yang reguler Sampai sekarang ada nggak perubahan terkait fisik kalian berdua atau kondisi? dia ada waktu dia SMP itu dia cukup bilang Intensitas. tapi habis putus sama pacarnya Oh, dia langsung memperbaiki diri. iya Putus cinta ya. iya gara-gara itu Oke. Selanjutnya bisa kamu gambarkan kemampuan belajar kamu dan adaptasi kamu dari kecil sampai sekarang. Dari
belajar. Aku suka belajarnya pada saat malam Malam. dan suasana yang sepi. Kamu tipikal orang yang tenang ya. Tapi kalau di kenangan pasti pakai bahasa. Ada nggak tantangan khusus untuk kamu dalam menghadapi dalam hal kognitif atau intelektual? Tantangan ya? Iya. Dalam hal kognitif mungkin nggak ada sih, karena aku dari matematika juga dari mama, kan mama guru ya. Aku lihat kalau mama lagi ngajarin siswanya yang mau ikut lomba, apalagi olimpiade matematika, aku sering belajar juga dari situ. Jadi kayak termotivasi lah dari mulai kecil. Kalau dari hobi ada nggak yang menstimulasi selain orang tua tadi yang ngajarin? Dari hobi, Iya, terkait kognitif kamu. Gimana kemampuan konsentrasi kamu dan daya ingat yang kamu ketahui dari diri kamu? konsentrasi dulu sih, tapi sekarang udah berubah. Karena aku kan banyak pikiran juga, jadi sudah fokus sama satu hal. Kurang fokus ya? Iya. Itu ya masalahnya sekarang. Hmm. Gimana itu merubah cara pandang kamu sekarang? Sangat merubah sih, karena kalau orang-orang juga bicara, kok misalnya aku lagi bicara sama seseorang, sekarang aku terdistraksi sama objek, terdistraksi. sama objek-objek yang aku lihat itu, kayak nggak bisa fokus sama percakapan nih dari orang itu, jadi gampang terdistraksi. Boleh tahu nggak gimana cara kamu mengelola perasaan kayak mood kamu seperti marah, sedih, cemas, mungkin dari kecil sampai sekarang, kalau boleh tahu apa tips? Bahkan kamu belum tahu. Iya sih, terkadang aku nggak tahu cara mengontrol emosi aku, makanya aku mau untuk Ada nggak sih peristiwa tertentu yang mengaruhi emosi kamu? tadi kayak aku gampang ini terbawa Suasana tertentu, gampang iya, tersinggung saat itu. iya, gampang tersinggung. Oke. Menurut kamu cukup nggak dukungan emosional kamu sekarang dari orang sekitar kamu? Kalau dari mama ya, dari teman juga iya. Gimana sih perubahan emosional kamu, mungkin kamu bisa gambarkan dari di waktu remaja sampai sekarang, perubahan emosionalnya? Kalau sekarang sangat profesional. Dulu itu jarang banget ya nangis dulu. SMP semua mulai nangis sendiri di kamar, atau terkadang paling enak nangis itu di WC sih. Menurut aku ya, WC itu paling tempat ternyaman untuk menangis. Boleh tahu gimana cara kamu berinteraksi sama orang-orang sekitar? Kalau berinteraksi gampang sih ya, biasanya aku duluan yang nyamperin orang. Kalau di lingkungan kamu akrab nggak dengan tetangga-tetangga? Kalau lingkungan kan sekarang sosial, jadi tetanggaku juga kayak apa ya, pada saat aku jalan di kos, tetangga kosku yang keluar, jadi Lebih susah pertemuan. iya, tapi sama ibu yang jaga kos lumayan dekat. Tapi pernah berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu di kos? Enggak, jarang sih. Yang teman dekat nggak dari kecil sampai remaja, atau bahkan dari remaja sampai sekarang masih ada mungkin? Kecil itu dari SMP, tapi
dari kecil sampai SMP sampai remaja. Ada juga yang dari SMA sampai sekarang. Tapi yang dari kecil itu masih berkomunikasi nggak sih? Iya. Kamu pernah nggak mengalami permasalahan seperti bullying atau sejenisnya? Berubah nggak sih interaksi kamu saat beranjak dewasa dengan orang lain? Bisa digambarkan? Aku tuh dulu kayak aku gak mandang ada laki-laki yang udah muda. Tapi sekarang kayak aku lebih mikir kalau aku Ada lagi nggak sih yang mau dicerita sebelum kita menutup? lagi sih aku juga tahu aku harus tahu kalau emosi aku kayak aku cari semua karena sometimes aku tuh berpikir ada nggak sih orang yang peduli sama aku, ada nggak sih orang yang kabar aku sehari-hari apa ada nggak sih yang bagaimana sehari-hari gimana aku bilang gimana kabarnya kuliahnya gimana gitu. Aku juga pengen kayak aku pengen ada seseorang yang bisa menjadi tempat aku bercerita bisa dan bisa Oke. Saat ini hal itu belum tercapai. Kira-kira di mana kamu bakal cari sosok itu? mungkin bahasa suaminya ya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin pertanyaannya sudah cukup ya menggali hari ini untuk sesi kali ini. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu terkait kondisi kamu saat ini. Jadi sebenarnya kamu itu bukan hanya ya, kamu cukup emosional di bagian ayah. Kamu sangat emosional ketika menyangkut terkait ayah. Mungkin ini seperti yang kamu bilang tadi, kalau kamu itu kehilangan sosok ayah di masa kecil, dan kalau saya dengar dari cerita kamu sebelum-sebelumnya, kamu sangat butuh teman cerita. Kamu adalah orang yang sangat berperasaan, Ya. sangat mudah tersinggung, sehingga kamu butuh untuk melampiaskan itu. Tapi masalahnya kamu tidak bisa menceritakan itu kepada orang-orang yang kamu percaya, seperti ibu kamu, saudara kamu. Kamu hanya bisa bercerita terkait hal itu kepada orang-orang yang sebenarnya belum terlalu kamu percaya, seperti teman. Kamu hanya butuh didengarkan. Jadi saran saya, sebaiknya kamu bisa lebih belajar untuk tidak menutup diri kepada orang tua kamu atau keluarga kamu, karena pada dasarnya yang perlu tahu kondisi kamu gimana adalah orang tua dan saudara-saudara kamu. Selain itu juga kamu terlihat kurang fokus sampai saat ini. Jadi yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa belajar untuk memperbaiki fokus kamu, mungkin dari segi memperbaiki fisik kamu lagi, atau belajar terkait emosional kamu lebih dalam. Jadi terkait masa lalu bisa
jangan terlalu berlarut-larut, walaupun itu berat untuk dihilangkan. Jadi kamu bisa lebih memahami diri kamu lebih lanjut. Oke. Mungkin untuk hasilnya nanti akan didiskusikan kembali dan kamu bisa kembali ke sesi selanjutnya untuk menceritakan hal-hal lebih baik dan lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk informasi dan keterbukaan kamu hari ini. Saya tutup sesi kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.